Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama pengepul lele 08. Kali ini kita akan membahas ciri-ciri air kolam yang sehat. Yang mana banyak mungkin teman-teman subscriber dengar air kolam sehat itu hanya yang warna hijau seperti ini. Jadi air kolam sehat itu ciri-cirinya yang pertama itu ada air kolam dia tidak berbau. Dia berwarna coklat ini bukan berarti dia tidak sehat ya. Dia air kolam berwarna coklat ini, kalau dia seperti ini dia termasuk air kolam yang sehat. Tandanya bagaimana dia tidak bau. Dia tidak bau airnya. Yang kedua, ikan tidak menggantung. Nah, dia aktif, berarti air kolam itu sehat. Walaupun dia berwarna coklat. Karena kebanyakan orang taunya air kolam yang sehat itu dia warna hijau seperti ini. Nah, ini juga salah satu air kolam hijau yang sehat. Seperti ini. Bagaimana kita mengetahui selain dari baunya? Yang pertama, air kolam hijau pun itu ada yang tidak sehat. Nah, yang ini salah satunya, dia termasuk nggak sehat ini. Dia caranya kalau kita ambil gelas, kita ginikan, ini ada semacam endapan warna putih. Itu berarti air kolam sahabat tidak sehat. Makanya kalau ini dia seperti ini dan ikan masih bereaksi, masih aktif, tidak bau, dan kalau kita ambil gelas dia tidak ada endapan putih, berarti air kolam kita masih bagus. Dan air kolam coklat ini kebanyakan orang mengira itu tidak bagus, padahal air kolam ini juga masih termasuk sehat. Nah, itu kita lihat dari ciri-cirinya, dia ikan tidak menggantung, masih aktif. Yang kedua, air kolam ini tidak bau. Kalau nggak percaya bisa langsung datang ke sini, ke kolam kita di Desa Matosakti, Kecamatan Tambusa Utara, Kabupaten Rokan Hulu. Buktikan sendiri kalau air kolam coklat ini dia masih termasuk sehat karena dia tidak berbau. Nah, ini dia coklatnya agak coklat muda, agak jernih. Jadi teman-teman sekalian jangan selalu beranggapan, jangan takut lah kalau air kolamnya coklat itu terus air kolam tidak sehat, tuh kan. Tapi apabila air kolam ini coklat, ikannya teman-teman sekalian itu menggantung, posisinya menggantung, dia tidak aktif, itu segera diganti air atau dikurangi 1/50 dari tinggi air kolam untuk membuang amoniaknya. Dia kalau air kolam sehat itu dia akan mempercepat dalam pertumbuhan ikan di kolam lele teman-teman sekalian. Dan kalau dia air kolamnya terlalu jernih juga itu tidak dianjurkan, karena kalau ikan terlalu jernih itu nanti ikannya akan tidak memiliki lendir, kurang lendir badannya, dan itu menyebabkan ikan tuh mudah sakit, mudah kena penyakit. Karena ikan lele ini perlindungannya dia di lendir itu ya kawan-kawan. Jadi salah satunya ya air kolam itu jangan sampai dia terlalu jernih. Dan saya sarankan juga untuk kawan-kawan apabila mengambil bibit lele, carilah dia dari pembibitan yang air kolamnya tidak terlalu jernih. Dia bisa berwarna hijau ataupun coklatan begini, karena dia lendirnya banyak, itu akan lebih tahan terhadap penyakit. Ini kalau kena sinar matahari, coklatnya ini dia bisa berubah ke arah kehijauan juga, agak jernih. Dia coklatnya beda itu. Kalau kita air kolam yang rusak ataupun tidak sehat, dia berwarna coklat satu, yang kedua bau, yang ketiga kalau kita ambil gelas, kita masukkan air itu ke gelas, dia itu ada endapan putih. Nah, itu segeralah digantilah air kolamnya, minimal 50% dari volume air. Jadi teman-teman sekalian, jangan pernah
beranggapan semuanya itu kalau air kolam berwarna coklat ataupun hitam itu jelek ataupun air kolamnya tidak sehat. Nah, inilah kayak gini deh contohnya. Kalau lelenya sehat ya, kalau air kolam coklat dia lele tetap sehat, dia itu tidak akan mengambang. Karena apa? Kan mengambang itu karena satu, air kolam itu jorok kan nggak nyaman, yang kedua oksigennya kurang, makanya dia ikan itu bakalan mengambang untuk mencari udara di atas. Tapi kalau seperti ini bisa dilihat lah ya, walaupun dia coklat, ikan lele kita nggak ada yang ngambang, berarti pertanda air kolam kita itu masih bagus ya. Untuk sahabat-sahabat sekalian, itulah tadi sedikit ciri-ciri air kolam yang bagus. Ini dia, kita kasih contoh juga, punya kita juga ada yang berwarna hijau. Ini dia sehat, ini yang banyak orang cari supaya air kolam itu hijau. Nah, dia kalau bagus hijau itu ikannya pun tidak mengambang ya, dia aktif, itu berarti hijaunya bagus. Tapi kalau dia hijau nanti, walaupun hijau warna air kolamnya, apabila kita ambil gelas dia ada endapan warna putih, itu tidak sehat. Dan yang kedua, walaupun hijau, kalau dia berbau ataupun kok lele-lele sahabat sekalian tuh nanti mengambang atau mengapung, itu berarti air kolam sahabat-sahabat tidak bagus. Caranya bagaimana untuk mengatasinya? Yang pertama itu buang dulu airnya separuh atau 50 dari jumlah air yang ada di kolam. Yang kedua, setelah dikurangi dan diganti air, sahabat-sahabat sekalian bisa untuk tidak berbanyak makan dulu, kurangi dulu pakannya supaya amoniaknya itu berkurang ataupun stabil. Itulah untuk mengurangi supaya nanti tidak terlalu banyak amoniak. Nah, seperti inilah, ini termasuk sehat. Kalau pengen hijau ya salah satunya nanti mungkin pengaturan di pakan. Kita akan mengurangi pakannya dari jumlah semestinya. Nah, kalau nggak percaya nanti dikurangi pakannya, terus terkena sinar matahari besoknya, ini air coklat ini kemungkinan dia bakalan akan ke warna kehijauan agak jernih. Nah, ini kan aktif nih ikan-ikannya, dia nggak mengambang, dia masih nyaman, dan ini tidak ada mengeluarkan bau. Jadi air coklat itu tidak berarti air kolam itu tidak sehat ya. Jadi mungkin itu aja salah satu ciri-ciri air kolam yang sehat bagaimana. Dan air kolam coklat itu juga bukan berarti tidak sehat. Jadi ciri-cirinya pertama seperti kita jelaskan di awal, kalau air kolam itu sehat walaupun dia berwarna coklat seperti ini. Yang pertama, air kolam tidak bau. Yang kedua, kita ambil sampel pakai gelas, kita ciduk, masukkan. Kalau air kolam itu nggak ada warna putih, endapan warna putih, berarti air kolam sahabat walaupun berwarna coklat atau hitam itu masih sehat. Yang ketiga, lele itu tidak mengambang, dia masih aktif. Seperti ini, masih aktif. Ini bertanda berarti kolam sahabat sekalian masih bagus. Di pertumbuhan lele insya Allah maksimal seperti yang kita harapkan. Tinggal penambahan probiotik aja supaya dan vitaminnya supaya lebih maksimal lagi. Mungkin sekian dari kami Pengepul Lele 08. Silahkan komen apa yang mau dibahas, ada yang mau ditanyakan silahkan. Mungkin sekian aja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.